pada saat saya memain game itu sangat membantu saya untuk semakin menambah skill saya untuk conversation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Pak Huda ya. Kemarin kita bicara tentang bisnis sapi ya. Nah, kalau kelihatannya pikiran Mas Huda ini lebih mendunia lah gitu. Kalau berusaha nggak pengen regional nampaknya. Internasional juga ya. Karena katanya kalau nasionalisme itu kita harus nggak bisa sendiri. Artinya kita harus bergaul juga di dunia internasional. Nah, saya mau nanya nih ya, Pak Huda ini pernah ke luar negeri apa enggak? Pernah. Pernah ya. Oh, pernah juga ya? Iyalah. Ternyata gini-gini ternyata pernah. Keluar negeri swasta atau gimana nih? Keluar negeri ya, yang bisa swasta, bisa negeri. Ya. Bisa pernah ya? Pernah. Kemana saja Pak? Malaysia, Singapura, Jepang. Jepang juga pernah. Gimana kok bisa keluar negeri ini? Apa karena Gojek juga? Oh, enggak juga. Enggak. Jadi kenapa saya bisa ke luar negeri? Yang pertama, sebenarnya gini. Pertama kali saya ke luar negeri itu ke Singapura sama Malaysia. Ya. Tapi kalau untuk ke Jepang itu bukan keinginan saya, tapi saya ada kerjaan di sana. Ada beberapa proyek yang kerjaan. Ya. Gojek? Enggak. Di Jepang sempat Gojek juga? Enggak. Tapi ada Gojek di sana? Ikut sama dosen saya. Zaman itu? Di mana, di Jepang? Di Jepang. Enggak ada lah. Oh, enggak ada ya? Sampai sekarang pun enggak ada. Oh, sekarang pun enggak ada? Enggak ada. Hanya produk Indonesia saja? Enggak, kalau Gojek itu sekarang jangkauannya sampai Thailand. Thailand, Vietnam, ya? Lebih Malaysia, dari itu enggak? Enggak. Amerika enggak ada juga? Enggak ada. Oh, gitu. Kalau Amerika mereka distribusinya pakai Uber. Oh, gitu ya. Yang paling terkenal pakai Uber. Nah, kalau ke Jepang ini ngomongnya bahasa Inggris apa bahasa Jepang? Itu pakai bahasa Inggris saya. Oh, pakai bahasa Inggris ya. Tapi untuk orang Jepang sendiri itu kalau meskipun pakai bahasa Inggris itu agak gampang-gampang susah. Oke, agak gampang-gampang susah ya. Kenapa gitu? Ya mungkin karena pelafalan mereka, pronunciation mereka yang ya masih asing di telinga kita ya. Dan itu berbeda ya? Iya, berbeda. Dan kebanyakan orang Jepang itu nggak fasih loh bahasa Inggris, nggak pintar bahasa Inggris. Oh gitu ya. Saya pikir semua orang luar itu kalau ngomong malah jernih. Enggak. Ini yang perlu diluruskan. Jadi bahasa Inggris orang Indonesia itu masih lebih bagus daripada orang Jepang itu sendiri. Oh gitu ya. Yes. Karena penutur bahasa Inggris di Indonesia itu lebih banyak daripada yang ada di Jepang. Kadang-kadang kita merasa minder loh gini, itulah minder gitu ngomong bahasa Inggris. Ternyata orang luar negeri juga, orang Jepang pun enggak fasih-fasih. Iya, karena inilah ada beberapa pepatah yang mengatakan traveling lah, maksudnya bepergian lah Anda, dan itu akan membuka pintu dunia atau dunia ini adalah sebuah buku yang harus Anda jelajahi. Nah, fungsinya apa? Untuk membangun kepercayaan diri Anda. Ternyata orang Indonesia itu nggak kalah-kalah banget sama orang-orang yang ada di luar negeri. Nah, untuk keluar ini kan tentu harus ada kemampuan berbahasa. Nah, itu belajarnya di Jepang juga atau memang sudah dipersiapkan? Oh, bahasa Inggris. Atau memang sudah lahir sudah bisa berbahasa Inggris Pak Uda ini? Oh ya, saya lahir langsung bahasa Inggris. Oh, bisa ya. Jadi untuk bahasa Inggris itu saya dari kecil. Dari kecil itu saya dulu ada di pondok pesantren ya. Nah, itu sama pengurus saya itu di di drill atau dikasih hafalan itu kosakata. Satu hari itu wajib menghafalkan 3 kosakata. 3 kosakata saja. Jadi Pak Huda dulu di pesantren. Ya. Pesantren itu bentuknya apakah sekolah di pesantren itu atau tidur di pesantren saja sekolah di luar? Saya dulu tidur di pesantren tapi sekolahnya di luar. Oh, kemudian ada program bahasa Inggris di situ? Iya, ada. Program bahasa Inggrisnya pun nggak seperti program yang sekarang yang terstruktur ya. Itu hanya sebagai ekstrakurikuler saja. Jadi ya sore setelah main sepak bola, nah itu ada program kurikuler ekstrakurikuler setengah jam bahasa Inggris. Dan itu efektif untuk kemampuan bahasa Inggris? Kalau bicara efektif atau tidak efektif, itu kita harus bicara tentang continuability atau sustainability. Itu Anda lakukan selama terus-menerus enggak? Meskipun program Anda bagus, kalau program Anda tidak dilakukan dengan terus-menerus, percuma saja. Jadi metodenya seperti apa itu ketika di pondok pesantren? Metode saya simple, hanya dikasih hafalan 3 kosakata bahasa Inggris setiap hari. Grammarnya? Grammarnya enggak diajarin sama sekali. Prakteknya? Prakteknya saya mulai praktek itu waktu di SMP.
Oh, jadi perbendaharaan adanya ketika di pesantren. Iya, diperbanyak dulu. Waktu kemudian belajar masih MI. grammarnya. Untuk grammarnya itu saya masih waktu sekolah sudah SMP. Oh, gitu ya. Nah, waktu sekolah sudah SMP itu sama guru bahasa Inggris kita dikirim ke objek objek Wisata. turis, objek wisata. Turis. Ya, kalau di Malang kan banyak objek wisata nih. Nah, itu kebetulan yang paling banyak turis di Malang itu di objek-objek seperti Bromo. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu kita ada semacam kayak studi tour, tapi bukan studi tour ya. Kayak biasa aja Sabtu Minggu itu aktivitas ke sana kita disuruh cari bule satu. Oh, harus ada bule. Ya. Ngobrol. Ya, ngobrol. Pertama kali pengalaman ngobrolnya gimana dengan bule? Apakah bulenya, wah ini anak bocil nih ngapain nih ngomong-ngomong nggak jelas gitu, atau bulenya welcome, atau bulenya malah marah atau gimana? Nah, kalau bule sih pasti welcome ya, karena gitu ya? mereka berada di kandang kita ya. Kalau nggak welcome kita gebukin bareng-bareng aja kan gitu, terpaksa aja mereka. Jadi mungkin. pede aja lah ya ngomong sama bule. Yang pertama pasti pede, dilayani. Pasti dilayani. Walaupun kalau SMP kan saya yakin kemampuan bahasa Inggris Pak Uda masih belum mumpuni. Belum. Tapi waktu itu kita dipaksa karena itu PR. Dan ngomongnya nyambung. Ya pertama apa sih basic conversation orang yang pertama kali belajar bahasa Inggris apa? What is your name, sir? Gitu. How are you today? Nah, seperti itu aja. Where do you come from? Iya. Ya seperti itu aja. Jadi nanti dari hal-hal yang kecil itu bisa membangun kepercayaan diri kita. Oh ternyata ngomong bahasa Inggris sama orang bule itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Artinya bahasa Inggris ini tidak hanya melatih kemampuan berbahasa, tapi kepercayaan diri juga. Dan dari SMP itu pula pertama kali saya ngomong sama orang Inggris itu. Saya nggak tahu ya orang Inggris atau apa ya. Pokoknya yang penting bule lah, putih ya. Bule lah. Ya kan? Nah, itu yang saya pelajari adalah meskipun kita nggak pakai grammar, mereka bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Dari situlah saya mengambil kesimpulan, saya perbanyak aja kosakata. Nanti kalau untuk grammar saya belajar by practice. Oh, jangan kan pakai bahasa, pakai isyarat aja kadang-kadang bisa. Pakai isyarat aja mereka tahu kan. Am. Nah, oke. Kemampuannya kan tadi dari kecil sudah ada kosakata, kemudian di SMP ada grammar. Terasa mampunya untuk berbicara fluently ini dengan lancar ini kapan mulainya? Nah, itu yang saya rasakan sejak SMA kelas 2 kalau nggak salah. Itu sejak saya intens memainkan sebuah game. Ya PlayStation 2, PlayStation 3 sampai PlayStation 4 sekarang ini. Nah, itu yang saya rasakan adalah pada saat saya memain game itu sangat membantu saya untuk semakin menambah skill saya untuk conversation, karena di game itu kan ada beberapa instruction atau beberapa petunjuk yang harus kita laksanakan nih untuk memainkan game itu. Dan apa nggak dilarang main game Pak Huda dengan orang tua? Kalau masalah larang dilarang ini tergantung orang tua masing-masing ya. Tapi kalau untuk saya pada zaman dulu itu udah dilarang. Malah nggak larang ya. Untuk PS2 sama PS3 itu saya dibelikan sama orang tua, dan PS4 saya. Oh, berarti saya mengambil kesimpulan artinya game itu sebenarnya nggak ada masalah, tetapi ada tujuan. Kalau orang tua saya dulu sih enggak sampai berpikir seperti itu ya. Oh gitu ya. Saya pun juga enggak kepikiran saya main game harus punya tujuan untuk bisa bahasa Inggris, enggak gitu juga. Tapi yang dilakukan oleh orang tua saya adalah mengatur. Kamu boleh main PS hanya Sabtu sama Minggu saja. Artinya hanya memaintain aja ya. Artinya kita boleh main, kemudian ada efek positifnya, bisa bahasa Inggris, waktu diatur gitu ya. Iya, awalnya saya enggak ada tujuan untuk memperfasih bahasa Inggris dengan main game, enggak ada. Tapi secara alami dengan kita membaca instruction yang ada di game, di PS itu akan menambah skill kita dalam bahasa Inggris.